Bapak Diaur Rahman, SPD, selaku pemateri, dan tak lupa anak-anakku, siswa-siswi SMP Brawijaya Smart School Malang yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang hebat, meskipun harus dilakukan secara online. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati Bulan Bahasa tahun 2020 dengan tema Cerdas Berbahasa di Era Pandemi. Dan webinar pada siang hari ini berjudul Webinar Magic Design with PowerPoint, yang dimana kita bisa mempelajari sisi lain dari penggunaan PowerPoint pada umumnya. Baik, sebelum saya membacakan susunan acara webinar, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Devita Sofi Putri Islamia, yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Peserta webinar yang berbahagia, adapun serangkaian acara yang kita ikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan dengan sambutan wakil urusan kesiswaan. Yang ketiga, pemaparan materi beserta sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, marilah kita buka acara webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua, yakni sambutan oleh Wakil Urusan Kesiswaan kepada Bapak Khairul Huda SPDGR, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Devita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMP Brawijaya Smart School Malang, Bapak Muhammad Arif SSI MPD, selaku penanggung jawab webinar dan seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bahasa ini. Yang kami hormati pemateri dalam webinar ini, yaitu Bapak Diaur Rahman SPD, teman-teman panitia, dan para peserta webinar Magic Design with PowerPoint yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya pada siang hari ini kita dapat berkesempatan untuk bersama-sama hadir secara online mengikuti acara webinar Magic Design with PowerPoint yang akan kita laksanakan sekira 1-2 jam ke depan. Hadirin yang saya hormati, di zaman sekarang kemampuan public speaking adalah salah satu penentu kesuksesan kita. Kalau kita perhatikan, hampir semua orang sukses di dunia ini adalah para pembicara ulung. Almarhum Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Najwa Shihab, atau Deddy Corbuzier adalah orang-orang sukses dari bidang yang berbeda. Tapi mereka punya kesamaan, yaitu memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Steve Jobs almarhum menjadi salah satu figur yang dinilai menginspirasi lewat presentasi-presentasi yang dibawanya. Presentasi dari Steve Jobs ini yang dianggap membuat produk-produk Apple menjadi laris di pasaran, walaupun harganya lebih mahal dibandingkan produk-produk sejenis. Lalu Mark Zuckerberg, pria pendiri situs Facebook, awalnya adalah orang yang pemalu, dia gugup, tapi kemudian dia memperbaiki dirinya, dia berlatih, kemudian bisa menyampaikan presentasi atau berbicara di depan orang banyak, sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Kemudian Najwa Shihab, sudah tahu semuanya, Bapak Ibu guru dan anak-anak mungkin yang belum tahu, beliau adalah pembicara yang sudah terkenal di dunia perjurnalistikan kita. Kemudian hadirin yang berbahagia, Microsoft PowerPoint merupakan sebuah perangkat lunak yang ditujukan untuk membantu kita dalam menyempurnakan kegiatan presentasi yang sangat penting yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Baik itu presentasi materi pelajaran kita sebagai guru atau presentasi tugas anak-anakku sekalian sebagai siswa. Meskipun penguasaan kita terhadap suatu materi yang akan dipresentasikan menjadi hal utama dalam sebuah presentasi,
Namun cara penyajian dan media yang digunakan tetap penting diperhatikan. Yang tentunya PowerPoint menjadi salah satu pilihan yang saya rasa paling populer yang sering kita gunakan. Oleh karena itu, dalam rangkaian peringatan Bulan Bahasa ini, kita memilih PowerPoint sebagai salah satu konten webinar yang kita laksanakan di hari ini. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku sekalian, dengan adanya kegiatan webinar ini, kami harapkan dapat menjadi upaya aktif SMP Brawijaya Smart School untuk mendukung dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi yang handal dalam mempresentasikan ide dan pemikiran-pemikiran baru. Selain tentunya untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Saya selaku pengarah mewakili kepala sekolah menyampaikan apresiasi kepada panitia dan peserta. Dan mohon dimaklumi apabila dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung terdapat beberapa kekurangan. Dan akhir kata, selamat mengikuti webinar Magic Design with PowerPoint dan rangkaian kegiatan pendukungnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan, bagi kesuksesan kita di kemudian hari. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Khairul Huda atas sambutannya. Baik para peserta webinar yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti di siang hari ini, yakni pemaparan materi. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya bacakan profil pemateri dan juga tata tertib webinar. Di sebelah saya sudah ada Bapak Diaur Rahman sebagai pemateri. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Baik, berikut profil pemateri. Nama Diaur Rahman SPD. Beliau lahir di Sumeneb 26 Mei 1987. Bertempat tinggal di Bulan Terang Utama Blok KR 17 nomor 9. Beliau bekerja sebagai guru di SMK Telkom Malang. Pendidikan terakhir S1, Pendidikan Fisika. Pengalaman narasumber atau menjadi pemateri: 1. MGMP Fisika SMK Kota Malang, 2. SMK Telkom Malang, 3. KIPA Slide. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib webinar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta webinar disarankan menggunakan laptop atau PC dengan aplikasi minimal PowerPoint 2013. Yang kedua, ketika materi disampaikan, peserta dapat bertanya langsung pada narasumber dengan memanfaatkan fitur chat yang sudah ada di Microsoft Teams, ya. Seperti biasa kalian lakukan di pembelajaran. Peraturan yang ketiga, 3 pertanyaan yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari panitia. Jadi, siapkan pertanyaan dengan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya webinar. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Diaur Rahman SPD, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Devita ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah dan bagian urusan kesiswaan ya, yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mengisi materi tentang PowerPoint. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, saya izin share materi ya. Ya. Saya panggil teman-teman aja Bu ya. Iya. Karena kan saya masih seumuran dengan mereka. Oke, sudah kelihatan ya? Iya, sudah ganti. Oke. Sudah ya? Iya, sudah. Oke. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta Magic Design with PowerPoint. Oke. Pada tanggal 6 November 2020. Oke. Teman-teman semuanya pernah lihat desain ini enggak? Kira-kira desain ini di 2 desain ini saya ambil dari majalah kalian ya. Majalah kalian yang ada di web. Kira-kira ini dibuat menggunakan aplikasi apa ya kira-kira? Bu Devita mungkin punya jawaban gitu.
Kira-kira menggunakan apa ini? Kayaknya menggunakan Photoshop atau Corel Atau gitu. Corel, Yang ya. saya tahu Oke, seperti itu. Seperti itu. Oke, siap. Kalau yang ini? Tidak tahu, Pak. Kalau ini kita menggunakan PowerPoint. Ya. Ini saya buat menggunakan PowerPoint. Saya ambil idenya dari gambar yang pertama, yang sebelah kiri. Terus saya buat seperti ini. Dan nanti hari ini kita akan belajar gimana cara buat gambar yang seperti ini. Gitu ya. Oke. Tapi sebelumnya tak kenal maka tidak terkenal. Gitu. Makanya saya kenalan lagi gitu ya, meskipun sudah dikenalkan tadi oleh kita. Nama saya Diaur Rahman. Sekarang saya menjadikan diri sebagai desainer slide presentasi. Selain itu, saya juga konsultan fisika untuk SMP, SMA, dan SMP. Saya juga ada owner kita slide. Ya, kita slide itu saya ambil dari kata api yaitu kita. Gimana caranya? Aman ya? Nah, terus saya konsultasi fisika di SMK Telkom, artinya mengajar di SMK Telkom juga. Saya founder belajar fisika yuk, gitu ya. Gimana, Bu? Aman? Oke. Saya punya YouTube, judul channelnya itu belajar fisika yuk, gitu. Oke, teman-teman. Saya izin promo untuk sekolah saya. Sekolah saya sudah membuka pendaftaran baru mulai Oktober kemarin dan terakhir itu nanti Desember. Ya, jadi mungkin ada saudara atau teman yang pengen masuk SMK Telkom, silahkan datang langsung ke sana. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa PowerPoint gitu? Kenapa bukan AI atau Adobe Illustrator, Adobe Photoshop atau Corel dan lain-lain? Kira-kira apa? Kalau ada pertanyaan kayak gitu. Saya ditanya kayak gini juga, akhirnya jawabannya saya mencari biar ilmiah, akhirnya saya jawab seperti ini. PowerPoint itu adalah jalan hidup saya sih. Saya sudah pernah belajar Photoshop, tapi ya kayak gitu susah banget untuk memahami tools-toolnya. Terus saya pernah belajar Corel juga, ya sama juga. Ya mentok-mentoknya bisa membuat garis dan segala macam. Tapi ketika PowerPoint itu hadir dan ternyata ada fitur-fitur ajaib di PowerPoint, akhirnya saya, ternyata jalan hidup saya di sini nih. Selain fisika itu, saya kayaknya jalan hidupnya di PowerPoint gitu. Nah, itu alasan simpelnya sih. Nah, alasan lainnya apa? Ada nggak kira-kira? Alasan lainnya adalah PowerPoint itu familiar, di mana artinya di semua laptop itu pasti punya PowerPoint. Ya kan? Ya. Pasti punya PowerPoint. Nah, makanya kita nggak perlu install lagi gitu. Kalau Photoshop, Corel itu kan kita perlu install lagi. Tapi kalau PowerPoint biasanya pasti bawaan. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ternyata PowerPoint itu bisa powerful kok. Bisa disamakan dengan Corel ataupun Photoshop. Gitu. Terus alasan yang lain adalah PowerPoint itu selalu update. Fitur-fitur PowerPoint itu selalu update. Jadi ada fitur-fitur yang baru di PowerPoint yang bisa kita maksimalkan kegunaannya sehingga kita bisa mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Oke, gitu. Itu alasan kenapa saya memilih PowerPoint bukan Photoshop ataupun yang lain. Nah, sekarang kita ke materi ya. Nah, ini landasan saya. Kenapa kita membuat sebuah desain itu harus indah? Karena dalam hadis ya, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Allah aja sungguh mencintai keindahan, maka ketika kita ingin menampilkan sesuatu atau mendesain sesuatu harusnya bisa indah juga. Ya, karena sifat Allah itu ada sedikit di sifat manusia atau di sifat hambanya. Nah, teman-teman, PowerPoint itu ibarat senjata. Jadi tergantung orangnya ya. Senjata ini bisa berbahaya kalau salah menggunakannya.
ya. Photoshop, Corel, PowerPoint itu ibaratnya seperti senjata. Jadi tergantung kita. Nah, yang namanya senjata pasti ada peluru. Nanti saya akan jelaskan peluru-peluru apa saja yang ada di PowerPoint. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah ketika kita ingin membuat sebuah desain, yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus membuat kontennya dulu. Kenapa? Kalau desain tanpa adanya konten, itu bukan sebuah desain, melainkan sebuah dekorasi. Jadi asal tempel aja dia. Asal tempel warnanya macam-macam di situ, magic new, campur jadi satu, tetapi kontennya nggak jelas. Ini maksud desainnya apa gitu. Jadi yang perlu kalian pahami terlebih dulu adalah kalian harus membuat kontennya apa dulu. Jadi ketika mau mendesain, kalian udah di dalam otak kalian itu udah ada konten nih. Saya mau buat apa nih? Seperti itu, ya. Nah, kalau sudah ada kontennya, baru kita mendesain. Nah, ketika kita mendesain, itu harus ada visualisasi yang perlu kita berikan biar pesan yang kita sampaikan di konten tadi itu bisa menjadi lebih indah dan semakin jelas kepada yang melihatnya. Nah, gimana caranya biar desain kita itu visual dengan menggunakan PowerPoint? Yang pertama adalah kita harus tahu kontras. Kontras itu apa? Perbedaan untuk perbedaan bukan untuk dibenturkan, namun kehadirannya akan melahirkan keindahan. Maksudnya seperti apa? Jadi kontras itu bisa berupa warna, ya. Jadi warna yang saya gunakan ini kan ini ada warna kuning, terus ada warna agak biru, agak gimana gitu ya. Nah itu kita harus lihat di situnya. Jadi warnanya tulisannya gelap, sedangkan backgroundnya itu agak terang. Ya, itu yang perlu kalian pahami dulu. Jadi harus kontrasnya dilihat dulu, ya. Yang kedua adalah ukuran. Ya, itu jadi kita membuat kontras itu bisa dari ukurannya. Misalkan di sini ada kotak besar, terus ada kotak kecil. Itu bisa dari situ. Bisa juga dari bentuknya, ya. Bisa dari awalnya kita segitiga, terus habis itu buat bulat. Itu kan kontras juga dia, berbeda banget. Terus yang keempat adalah bisa jarak. Contohnya di sini. Di sini kan judulnya tentang kontras. Nah, di sini jarak antara judul dengan body text itu kan berbeda. Nah, di sini juga namanya kontras. Nah, kalau kita sudah paham tentang kontras, yang selanjutnya adalah tentang repetition, ya, repetition atau pengulangan. Apa itu maksudnya gini? Maksudnya gini, kalian tahu ini apa kira-kira? Bu Devita, kira-kira ini apa ya? Gitar. Gitar kalau maininnya gimana? Sekali petik atau berulang-ulang? Harus berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Biar menghasilkan bunyi nada. Nah, biar menghasilkan bunyi atau nada, dengan pengulangan itu dia akan lebih indah kan? Ya, sama. Ketika kita mendesain, perlu juga ada pengulangan dari slide 1 ke slide berikutnya, ya, sampai nanti slide terakhir terus ada pengulangan. Seperti yang saya lakukan di sini adalah pengulangannya backgroundnya selalu sama, mulai dari slide awal sampai sini slide-nya sama warnanya. Itu juga pengulangan. Nah, bentuk pengulangan yang lain itu bisa dari ukuran, ya, dari ukurannya, terus dari bentuk, ya, bentuknya dibuat sama, maksudnya warnanya berbeda, atau dari warnanya dibuat sama. Nah, warna ini kalau teman-teman sadar, ya, warna slide saya ambil dari logonya SMP BSS. Warna kuning, warna backgroundnya, warna tulisannya itu saya ambil dari logonya BSS. Saya ambil terus saya jadikan sebagai tema warna slide hari ini. Terus ada juga repetitionnya di sudut. Nah, setelah kita tahu pengulangan atau repetition, yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu adalah alignment. Bagaimana penempatan teks atau gambar yang Anda buat pada slide. Nah, di sini ada, kalau kita membuat desain itu ada yang rata kiri atau rata tengah, rata kanan, ya. Itu kita buat, itu sangat perlu diperhatikan gitu. Rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan.
itu perlu diperhatikan juga alignment-nya. Terus, nah setelah kita tahu itu, baru kita sekarang apa namanya, peluru-peluru apa saja yang ada di PowerPoint. Ya. Nah sekarang silahkan boleh buka PowerPoint-nya. Silahkan buka PowerPoint-nya. Yang pertama adalah ukuran slide. Ukuran slide yang kalian tahu adalah gimana? Ukuran slide itu kan biasanya di default-nya gini ya, teman-teman ya. Default-nya kan seperti ini. Nah, gimana cara membuat apa namanya ukuran slide? Misalkan kita pengen membuat tampilan desain untuk Instagram. Untuk Instagram kira-kira berapa, Bu? Untuk Instagram? Ukurannya? Oh, untuk Instagram. Untuk feed-nya. Paling Berapa? 1:1 ya. Tapi kalau Insta Story-nya adalah 16:9. Nah, di PowerPoint itu kan default-nya segini. Gimana buat feed-nya IG di PowerPoint? Nah, caranya adalah gampang. Kita buka PowerPoint-nya dulu, sudah semuanya. Kalau kita sambil praktek langsung ya. Kita buka PowerPoint-nya, habis itu kita ke desain. Desain ya. Desain itu letaknya di sini nih. Kalau saya gedein, desain itu ini nih. Nah, di sini nih. Di sini desain. Nah, setelah di desain, kita ke size slide ya, yang sebelah kanan, ke slide. Nah, di sini PowerPoint itu sudah ngasih 2 default, standarnya 4:3 dan 16:9. Nah, ini tampilan yang di IG, berarti kita pakai custom slide size. Ya, kita custom slide size, maka di sini akan ada pilihan. Ya, di sini ada pilihan, ada letter, ada A3, ada A4, ada B4 dan macam-macam. Nah, karena ukuran IG itu adalah 1:1, berarti kan bisa 10:10, bisa 20:20 dan segala macamnya. Nah, baru kita coba, misalkan nih, kita coba 10:10, ya, 10:10, terus kita klik OK gitu ya, terus kita pilih maximize, maka tampilannya akan seperti ini. Silahkan teman-teman nyoba ya dulu membuat apa namanya, buat ukuran slide. Kira-kira caranya seperti itu tadi. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke. Sudah ya, nggak ada pertanyaan ya? Aman untuk membuat ukuran slide? Aman ya? Kalau aman, saya lanjutin ke materi selanjutnya. Ke materi selanjutnya, ukuran slide sudah. Itu pelur kita yang pertama, ya, kita sesuaikan dengan medianya. Ini ukuran feed-nya IG, ini Insta Story-nya IG. Sorry, aduh, kebablasan dia. Oke, mana tadi? Bentar ya. Nah, ini. Ya. Ini jadi satu gambar bisa kita buat dari berbagai ukuran medianya. Nah, ini ukuran defaultnya 4:3. Dulu tahun 2000-an itu defaultnya PowerPoint itu 4:3. Kenapa? Karena menggunakan OHP. Masih ingat ya ketika kuliah pakai OHP karena defaultnya 4:3. Nah, sekarang itu menggunakan 16:9 karena rata-rata sudah menggunakan LCD. Nah, kalau dulu kan belum ada LCD, jadi defaultnya adalah 4:3. Nah, itu peluru kita yang pertama. Peluru yang kedua adalah sumber image. Kira-kira kalau teman-teman ingin membuat desain, ngambil image-nya di mana? Google. Selain Google, yang gratis lah. Kita kan yang gratis, yang pertama kan pasti koleksi pribadi. Tapi biasanya gambarnya kurang bagus, kurang high definition-nya kurang gede. Akhirnya kita ambil Google Image. Di Google Image itu tahu nggak itu gratis apa enggak? Sebenarnya kan enggak. Tetapi ada nggak di internet itu yang gratis? Ada. Nah, ini saya kasih tahu sumbernya nih. Ini sumber image yang gratis, Word juga HD, itu bisa pakai Unsplash. Yang saya sering pakai ya banyak sih sebenarnya, Unsplash, Pixabay, atau Prefix.
Nah, timbul pertanyaannya gini, di Google Image bisa nggak gratis? Bisa. Caranya gimana? Ah, ini nih, kita langsung ya. Kita langsung praktek. Coba kita buka Google, ya. Kita buka Google, misalkan Google. Nah, terus ke Google kita ambil adalah kantor. Ya, kantor. Kelihatan ya? Terus kita ke image. Nah, sebelum kita download, apakah ini gratis apa enggak, kita klik toolsnya dulu. Saya gedein, kita klik tools. Ketika kita klik tool, maka akan muncul size, color, tipe, time, dan lisensinya gratis apa enggak. Nah, kalau kita ingin tahu dia gratis apa enggak, maka kita pilih ini nih. Apa sih bahasa nyebutinnya gimana ini, Bu? Saya bahasa Inggris itu nol botol dulu ketika sekolah. Ya, user right ya, atau lisensinya. Nah, di sini ada dua pilihan, Creative Commons atau komersial. Yang kita pilih yang mana untuk yang gratis? Kita pilih yang Creative Commons. Maka ini gratis tanpa harus izin kepada yang punya foto. Nah, ini gratis. Jadi ini yang bisa kita pakai. Tapi kalau ini bisa seharusnya berbayar. Nah, kalau yang komersial, kalau yang gratis itu yang Creative Commons. Ini kalau kita menggunakan Google Image. Kalau nggak mau menggunakan Google Image, berarti kita menggunakan yang mana? Menggunakan yang ini, Unsplash, Pixabay, atau FreePik. Ada juga Pexel dan segala macam. Banyak sih sumber-sumber image atau website sumber image yang gratis di internet. Itu ya. Jadi mulai sekarang saya minta ketika mau mendesain, carilah yang gratis. Karena ini, jika hasil karya Anda ingin dihargai, maka mulailah dengan menghargai hasil karya orang lain. Mau nggak misalkan Ibu foto udah fotografer, biasanya kan orang fotografer udah bagus-bagus foto, tiba-tiba dipakai oleh orang lain dan orang lain itu mengatakan ini hasil karya saya. Kira-kira gimana, Bu? Sakit hati. Nah, sama dengan yang punya gambar di Google itu, kan kasihan gitu. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita penggunaan font. Nah, dalam penggunaan font, sederhanakan penggunaannya, 2 jenis font optimal dan maksimalnya 3 jenis font. Jangan semua font dipakai, yang ada di Office itu dipakai semuanya itu. Itu luar biasa jadinya, ya. Jadi kita maksimalnya 3 ya, teman-teman ya. Maksimalnya 3, optimalnya 2. Nah, font itu ada yang cocok untuk judul, ada yang cocok untuk subjudul atau body text. Saya biasanya sih menggunakan ini nih, Bebas, Montserrat, Impact, dan ini ada di Office. Ada yang di Office, ada yang juga yang enggak punya ya. Dan ada yang body text itu ada Open Sans, Roboto, dan macam-macam. Nah, cara mencari font itu gimana? Kita bisa ke Google Fonts, bisa ke dafont.com juga bisa. Kita nanti bisa ambil yang gratis juga, jangan ambil yang berbayar gitu ya. Yang berbayar kita pakai dan kita komersialkan. Wah, itu bisa bahaya. Kayak kemarin teman itu ada yang kena denda, bukan kena denda sih, kena klaim 12 juta gara-gara ngambil font yang berbayar tapi dia nggak bayar gitu. Gitu ya. Oke. Kita lanjutin ke yang ke font sudah. Kita penggunaan warna. Nah, seperti yang saya katakan tadi, gunakan warna di PowerPoint ya. Biar kira-kira kalau dipilih dua tulisan ini, kira-kira lebih enak melihat warna yang mana ini, tulisan yang mana, kiri apa kanan? Hah? Lebih enak ya yang kanan, yang kiri kebanyakan warna itu pusing. Ini warnanya yang jelas apa, pesannya yang mana gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu penggunaan warna. Nah, menggunakan warna itu ada tempatnya juga di internet, ada namanya adalah Color Lovers. Ada Adobe Color, itu bisa ngambil warna di situ. Kalau bingung, misalkan teman-teman mau tema warna apa, bisa di situ tuh. Ya. Nantilah saya ajarin juga kalau mau. Terus kayak gini nih. Ini tema warna, biasanya kita mencari 5 warna yang sudah disediakan, terus kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Maka warna kita seperti yang saya ini kan warnanya nggak mungkin berubah kalau nggak warna yang background ini kuning, ada kuningnya, ada hitamnya, mesti yang kayak gitu. Karena sudah saya paketkan tema warna saya seperti itu. Nah, di mana tema warna saya ambil dari logonya
SMP BSS ya. Nah, setelah kita ke tema warna, kita fight for white space. Apa ini maksudnya? Maksudnya adalah white space itu adalah ruang kosong untuk kita mengasih teks di situ atau oksigen dalam sebuah desain. Contohnya gini nih. Kalau ada gambar kayak gini, terus kita kasih tulisan, misalkan ini. Ini kan dia antara ya kelihatan sih tapi nggak kontras, kurang kontras gitu. Nah, gimana caranya biar kontras? Kita kasih white space. White space-nya seperti ini, bisa kita buat seperti ini. Lebih enak mana melihat gambar ini atau gambar yang ini? Kelihatan nggak? Nah, itu ya. Ketika ada gradasi, tambahan gradasi sama yang enggak, nah, gitu. Pasti kan lebih enak yang ini. Karena kalau yang ini kan kita masih ada warna terang-terang di sini nih. Nah, tapi kalau di sini kita buat dia lebih gelap sehingga dia bisa lebih terbaca. Oh, ini tentang magic design gitu. Nah, itu kita namanya adalah white space. Ketika kita membuat sebuah desain. Yang selanjutnya adalah rule of thirds, ya, menjadikan objek lebih terfokus. Yaitu caranya gimana? Jadi kita desainnya kita itu ukuran slide-nya kita itu kita bagi menjadi 9 kotak. Terus di sini akan ketemu 4 titik pertemuan. Di situ adalah menjadi fokusnya sebuah objek. Nah, itu biasanya kalau belajar fotografi pasti diajarin nih rule of third-nya, pasti diajarin. Karena di situ kita mau fokusnya yang mana nih? Gambar ceweknya yang lagi motret bangunannya yang di belakang. Nah, biasanya kan kita pakai yang ini, yang ceweknya. Maka kita taruh dia pas di titik pertemuannya ini, ya, kita pas titik pertemuannya. Seperti itu, ya. Nah, merge shape. Nah, merge shape ini adalah fitur ajaib dari PowerPoint. Inilah yang membuat PowerPoint itu lebih powerful gara-gara ada fitur ini. Dulu di 2010 sudah ada, tapi hanya untuk shape aja. Tetapi setelah 2013 itu dia bisa untuk ke gambar juga. Makanya saya minta teman-teman untuk menggunakan PowerPoint-nya itu yang 2013. Nah, apa itu merge shape? Merge shape itu saya percepat aja ya. Merge shape itu adalah fitur yang ada atau yang aktif ketika ada 2 shape yang kita klik ya. Di mana dia terdiri dari 5 menu. Yang pertama adalah union, yaitu adalah fitur yang kita gunakan ketika kita ingin menggabungkan 2 shape. Sedangkan yang kedua itu combine, menggabungkan 2 shape, tetapi hasil penggabungannya itu akan hilang. Nanti kita coba satu persatu. Kita langsung coba aja deh, ya. Kita langsung coba, misalkan ini. Ini saya buka PowerPoint dulu. Nah, kita buka PowerPoint. Sorry, ini ke blank aja, ya. Defaultnya desainnya saya buat yang default aja, yang white screen. Nah, misal kita insert shape ya, 2 shape ya teman-teman ya. Coba aja juga dibuka. Ini 2 shape, saya pakai 2 teman-teman untuk membuat shape langsung gitu dia tanpa harus copy paste. Caranya gimana? Misalkan ini saya ada shape nih, insert shape. Misalkan saya insert shape. Nah, terus saya mau buat shape yang sama tanpa harus copy paste. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengklik, kalau di komputer biasa itu Ctrl D, maka dia akan menjadi 2. Tapi kalau di MacBook, yang pakai MacBook itu pakai Command, ya, Command D, ya, Command D, ya, yang pakai MacBook. Nah, ini biar saya bedain dulu warnanya. Saya bedain warnanya. Ketika ada 2 shape kita pengen gabungin jadi 1, maka kita klik dua-duanya ya, kita klik dua-duanya, terus kita ke ini, ke shape, habis ke shape itu maka nanti akan muncul yang namanya merge shape di sini nih. Ada merge shape di sini, maka ada 5 pilihan. Ketika saya klik union, maka shape-nya akan gabung jadi 1 nih. Akan menjadi 1. Jadi shape yang tadi 2 itu akan menjadi 1, ya. Itu fitur union.
Tetapi fitur yang selanjutnya, fitur yang lain, yang fitur yang combine, tetap ya saya blok dulu dua-duanya, saya klik yang bawah dulu, terus baru yang atasnya, terus saya ke shape lagi. Kalau kita pilih yang merge shape yang combine, maka irisannya itu akan hilang. Ya, irisannya akan hilang gitu. Nah, itu fitur yang kedua. Terus fitur yang ketiga, ini nanti akan kita gunakan, banyak kita gunakan ketika membuat desainnya. Fitur yang ketiga adalah, misalkan ini saya union nih, saya union. Nah, saya pengen ini kepisah lagi dia. Ya, kita pengen kepisah lagi. Maka caranya adalah kita buat shape baru nih, kita buat shape baru. Ya, shape baru misalkan ditaruh di tengah sini. Nah, pengen kita pisahin dia. Nah, maka kita klik dua-duanya, ya. Klik dua-duanya, habis itu kita ke shape format, terus ke merge shape, terus ke fragment. Maka dia akan berubah nih, dia akan menjadi 3. Misalkan kita buat ini deh, ya. Kita buat taruh sini nih. Maka dia akan menjadi banyak shape. Nah, dia akan menjadi banyak shape nih. No. Nah, itu fungsi dari fragment. Fragment itu seperti halnya dengan kalau kita menggabungkan, kalau kalian belum pernah menggunakan merge shape, ini kan biasanya kalian Ctrl G gitu ya untuk menggabungkan sebuah shape. Nah, di grup. Nah, di grup itu kan nanti bisa di ungroup. Ya kan? Akhirnya dia bisa kepisah lagi. Nah, untuk mengungroup sebuah shape yang sudah digabung, yang digabungnya menggunakan, misalkan kita menggabungnya dengan union, itu bisa kita pisahin lagi dengan cara dengan cara fragment, ya. Dengan cara fragment hanya saja kita butuh yang namanya shape baru. Jadi kalau ini kita buat shape baru, terus kita ingin memisahin ini nih, ya, kita ingin misahin ini, maka kita ke shape format, ke merge shape, ke fragment, maka dia akan terpisah. Nah, ini terpisah lagi. Kalau tadi kan enggak. Oke. Tuh. Terus itu yang ke berapa tadi? Yang ketiga ya. Nah, yang keempat itu adalah, ini saya down dulu, yang keempat misalkan, nah ini kita gabung lagi ya. Kita gabung lagi ke shape format, ke merge shape, ke ingin memasukkan, misalkan kita ingin memasukkan shape ke shape. Misalkan warna biru ini mau saya masukin nih ke warna yang kuning. Nah, maka ini bisa kita menggunakan, kita klik shape-nya dulu, ya, kita klik shape yang paling bawah, terus kita klik sambil menekan tombol Shift di keyboard, ya, maka maka akan kepilih dua-duanya. Kita ke shape format, terus ke merge shape, terus ke intersect. Nah, maka dia akan jadi satu. Ya, cuman yang lainnya hilang gitu ya, irisannya jadi hanya irisan aja yang muncul, yang lainnya juga kan hilang. Itu yang intersect. Nanti kita pakai ya. Nanti kegunaannya apa sih? Nanti ketika kita praktek ke gambar gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir itu yang namanya subtract. Subtract itu adalah memotong sebuah shape dengan shape yang lain. Contoh misalkan saya pengen nih, ini saya punya shape yang kotak kayak gini, pengen saya bolongin. Gimana caranya? Caranya adalah untuk bolongin berarti bentuknya apa? Bentuknya adalah lingkaran aja paling enak. Misalkan lingkarannya gini nih, warna kuning. Nah, kita masukin ya. Kita masukin, kita ratain dulu tengah-tengahnya sama ininya. Nah, yang kita pengen bolongin kan yang warna biru. Jadi kita klik biru dulu, terus klik tombol Shift di keyboard, baru kita klik shape yang berwarna kuning. Habis itu kita ke shape format, habis ke shape format ke merge shape, habis itu kita subtract, maka dia akan bolong nih. Nah, bolong kan. Nah, seperti itu ya. Mungkin baru ya, belum pernah kayak gini ya. Dulu ke PowerPoint. Nah, seperti itu. Nah, itu materinya untuk hari ini dan saatnya kita action ya. Jadi teman-teman, sebelum saya action, kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke latihan. Bertanyanya di live chat aja ya. Ada pertanyaan nggak, Bu Devita? Belum ya? Oke, kalau belum ada, kita ke file latihan. Nah, ke file latihan.
file latihannya modelnya kayak gini nih. Ini di majalah kalian saya menemukan gambar seperti ini. Kira-kira kalau saya lihat gambar ini ada satu gambar, habis itu dikasih warna gelap dikit gitu ya. Terus ada gradasi, terus dikasih tulisan yang warna-warni ya, yang pelangi, baru dikasih tulisan yang lain. Kira-kira di PowerPoint bisa nggak sih buat kayak gini? Ternyata saya bisa buatnya. Nah, hasilnya ini. Ya, sekarang kita coba ya. Sekarang kita coba. Ada gambar di sini kan ya? Teman-teman, semuanya sudah buka PowerPoint-nya dan buka file latihannya. Oke, sudah semuanya? Gimana cara buatnya? Cara buatnya adalah kita insert shape terlebih dahulu. Kita insert shape ya. Insert shape sudah bisa ya? Sudah bisa ya insert shape. Nah, kita buat kayak gini sampai sini nih. Nah, teman-teman udah buat shape. Kalau sudah, habis itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kan ingin biar dia gradasi kayak gini ya, biar gradasi kayak gini nih. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita klik kanan, terus ke format shape. Maka akan muncul seperti ini nih. Akan muncul kayak gini nih. Nah, yang pertama, line-nya kita buang, no line. Habis itu, fill-nya nanti akan ada pilihan no fill, solid fill, gradient fill, picture, dan segala macamnya. Nanti kita pilih gradient fill. Ini saya kecilin dulu. Nah, maka akan muncul seperti ini nih. Ada 4. Ya. Ada 4 titik-titik gini nih. Kelihatan ya? Kelihatan ya, teman-teman ya? Oke. Sambil dicek kira-kira ada yang bertanya nggak atau ada yang ketinggalan. Nah, di sini ada 4. Nah, kita butuhnya hanya 3 aja. Kita buang. Ini kita buang. Cara buangnya bisa kita klik terus kita pilih yang X ini, remove gradient stop. Nah, bisa kayak gitu. Atau bisa juga langsung digeser. Nah, biasanya saya menggunakan membawa gradient itu 3 aja. Nah, biar dia warnanya sama dengan warna gambarnya, caranya gimana? Caranya adalah yang ini ya, yang gradient yang pertama kita ambil warna yang ada di gambar dengan cara eyedropper. Ya, dengan cara eyedropper. Saya coba gini ya. Jadi kita pilih yang ini nih, color, ada color, kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan, yang sesuai dengan gambar. Kita ke eyedropper, setelah itu kita coba ambil warnanya yang ini, maka warnanya akan berubah nih, mirip dengan warna gambarnya. Semuanya kita buat seperti itu, ya, ke eyedropper juga. Nah, seperti ini. Nah, tapi kan dia belum gradasi. Kira-kira gimana buat gradasinya? Cara buat gradasinya adalah, maka yang kita buat gini dulu ya, kita pilih yang linear rake ya, yang linear rake. Maka di sini kalian ganti transparansinya. Ya, transparansinya diganti menjadi 100%. Maka dia akan kelihatan seperti ini nih. Nah, ketika kita ganti gradiennya menjadi 100%, ini kan 0% tadi kayak gini nih. Ketika ini saya ganti 100%, maka dia akan hilang. Loh, tapi kan ini kok kelihatan kayak nggak nyambung, maka kita geser nih, yang ini yang tengah kita geser ke samping gini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ya kan? Udah bisa ya? Saya ulangi ya, kan tadi kan gambarnya gini nih. Tadi yang gradiennya kan gini nih, setelah kita 100% kan gini nih dia. Biar dia nyambung ke situ, maka kita geser. Kita geser pelan-pelan sampai dia nyambung, ya, sampai dia nyambung, sampai nggak kelihatan sambungannya. Sudah, kita berhentikan di situ. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah baru kita masukin teks. Nah, masukin teksnya ini. Nah, ini saya langsung ngopi aja biar enak. Ini ya. Nah, saya ngopi di sini. Load.
ketika buat teks itu kan nggak langsung warna pelangi kayak gitu. Cara buat warna pelanginya gimana? Sama, yaitu adalah kita buat pakai gradien. Ini nih, yang ini kita pakai gradien. Caranya gimana? Caranya gini, ya. Misalkan ini saya buat warnanya merah dulu semuanya, biar dia buat kayak tadi. Dan ini apa namanya, glow-nya saya hilangin. Nah, ini juga glow-nya saya hilangin. Ntar nanti saya pelan-pelan kok saya ajarin. Nah, misalkan kita punya kayak gini nih, ya. Kita punya kayak gini. Habis itu, gimana caranya biar dia warna-warni? Caranya adalah kita blok, ya, kita blok teksnya. Habis itu kita ke shape format. Terus pilih yang ini. Saya ulang ya. Kita blok teksnya, terus kita ke save format. Habis ke save format, kita ke ini nih, ke bawahnya recording, atau ada text fill, text online, text outline, dan text effect. Tadi kan belakangnya itu agak gelap. Saya menggunakan text effect yang glow, ya. Saya pakai text effect yang glow. Yang glow, kita pilih warnanya sesuai dengan yang tadi. Yang tadi kan hitam, maka kita pilih yang hitam. Nah, maka efek glow-nya sudah muncul. Paham ya? Saya ulangi ya, teman-teman ya. Jadi kita text effect, ya, terus ke glow. Glow-nya kita pilih warna. Oh, saya pengen warna hitam. Warna hitam nggak ada di sini. Maka kalian ke more glows colors. Maka kita pilih yang warna hitam. Nah, seperti itu. Nah, itu membuat glow-nya. Gimana membuat warna-warninya? Ya, membuat warna-warninya adalah kita ke shape format, ya, kita ke shape format. Habis itu kita ke text fill, ya. Terus kita pilih yang more fill color. Sorry, bukan itu. Sorry ya. Kita ke, ini saya kecilin dulu ya. Ini bisa kita buat gini aja. Kita buat ke teks ya, terus kita ke kita ke sini aja, ke gradient ya. Saya ulangi ya, kita ke shape format, terus ke text fill, habis itu ke gradient, terus ke more gradient. Nah, pilih yang, maka nanti akan muncul seperti ini nih, akan muncul seperti ini. Terus kita pilih gradient fill ya, maka akan muncul seperti ini nih. Maka ini kita tambah aja nih. Kita tambah, cara nambahnya gimana? Pakai ini nih. Nah, ya, kita tambah aja nih. Misalkan ada berapa warna tuh di situ. Misalkan kita pakai 5 warna. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. 5 warna yang mau kita buat di sini. Ya, teman-teman sambil, nah, warnanya biar dia warna-warni gimana? Ini kita ambil satu persatu. Misalkan kita pakai warna merah ini. Habis itu kita warna magic. Ini misalkan ini magicku kuning. Magicku hijau ya. Hijau, habis itu biru. Habis biru apa? Ungu deh. Ungu aja deh. Nah, udah. Maka hasilnya seperti ini nih. Ini saya ketika, maka hurufnya akan seperti ini, ya, gambarnya seperti ini. Mudah, ya kan? Kita pakai gradient. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman sebelum kita ke gambar yang kedua. Di chat ada nggak? Belum ya? Udah pintar berarti teman-teman ya, semuanya ya. Oke, gimana? Aman? Aman ya? Saya lanjutin kira-kira? Atau mungkin langsung kalau yang mau ngomong kan langsung tanya, nggak ada? Harus angkat tangan atau raise hand aja? Raise hand ya? Nggak ada? Gimana Bu? Kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut gimana cara membuat gambar seperti ini. Ini kan kalau tekniknya adalah ada gambar, terus ada tulisan, tulisannya itu kayak transparan gitu ya. Bisa sih ada dua teknik sih, bisa kita pakai transparan, bisa juga pakai yang pakai mesh shape.
Nah, kalau saya buat seperti ini nih. Jadi gimana caranya adalah, caranya kita ke gambarnya, ini kita buat full aja. Full kayak gini. Ya, kita tarik. Tekan, kita ketengahkan dengan menggunakan picture format, align center. Nah, maka dia akan di tengah. Kita lihat ini sesuai dengan area slide kita apa enggak. Caranya adalah kita ke picture format, ke crop. Nah, kita lihat nih, ini sesuai dengan area kita enggak? Oh, ini areanya sampai sini nih. Yang sini kita crop dulu ya, sesuai dengan areanya. Yang bawah itu kita sesuaikan dengan areanya sini. Nah, yang atas juga kita sesuaikan dengan areanya. Nah, ini baru sesuai dengan areanya. Area slide-nya. Udah. Nah, Pak, saya kok nggak saya pengennya ini agak ke atas. Ya udah, kita picture format, kita ke crop, kita geser. Ya, picture format, kita crop, kita geser. Ini bisa nih digeser nih. Nah, misalkan geser ini. Nah, oh, ini kurang ke kiri. Ya udah, kita geser ke kiri dah ini. Nah, udah. Kan? Nah, baru kita kasih tulisannya apa di sini? Wisata alam Indonesia, salah satu kepulauan di Indonesia. Udah. Caranya kita pakai insert text box. Kita tulis wisata alam Indonesia. Misalkan kita pakai itu dulu. Ya. Ini saya pakai impact biasanya. Tadi itu saya pakai impact, font impact. Itu insya Allah ada di teman-teman semuanya. Terus saya buat shape format, align, ketengahin. Nah, ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Saya ukuran ini nggak ada ya. Oke. Mungkin terlalu gampang ya. Nah, ini. Loh, tapi tadi kan ini kan ada putih-putihnya. Ya kan, ada putih-putihnya. Gimana caranya? Ya udah, kita tulis dulu ininya, terus sama yang satunya apa tadi? Tulisannya. Salah satu kepulauan di Indonesia. Kita tulis dulu aja deh. Kita tulis salah satu kepulauan di Indonesia. Gak usah takut dia kebesaran, kita kecilin. Kita kecilin, kontrol, atau pakai ini aja, pakai ini ya. Pakai yang teman-teman pasti tahu ya, ngecilinnya pakai yang ini. Nah, ini dikecilin hurufnya. Atau kalau mau pakai keyboardnya adalah kontrol kontrol kurung tutup, kontrol kurung tutup ya. Terus kita centerkan ke shape format, align, ke shape format, align, center. Maka dia di tengah-tengah, kita baru geser, tarik ke bawahnya. Nah, sudah sama belum? Oh, belum. Kita kasih warna yang putih. Nah, kita pakai warna insert ini nih. Pakai shape. Kita buat shape kayak gini ya. Sudah. Warnanya apa? Warnanya putih. Kita shape outline-nya, kita no outline, kita letakkan dia di bawah. Di bawahnya ya, di bawahnya teks. Caranya gimana? Dengan cara send backward. Nah, gini, 2 kali, send backward 2 kali. Terus kita letakkan di tengah-tengah, kita group dulu, kita letakkan di tengah-tengah ya. Kita group, kita letakkan di tengah-tengah. Caranya adalah suruh PowerPoint aja yang bekerja. Ke shape format, align, ke middle. Maka dia di tengah-tengah. Sudah sama belum? Oh, belum. Nah, caranya gimana? Ini kita ungroup dulu nih, ungroup semuanya ya. Kita ungroup. Ungroup itu klik kanan, di ungroup. Nah, habis itu kita cut nih. Ya, kita jadiin satu dulu teksnya. Cara menyatuin 2 buah shape gimana tadi? Pakai ke shape format, ke merge shape, ke union. Maka dia jadi satu kesatuan. Nah, ya. Dan ini nggak bisa diganti tulisan udah, karena dia udah dalam bentuk shape, bukan dalam bentuk teks lagi. Nah, baru kalau dia sudah bentuk shape, maka yang putih ini kita potong. Cara memotongnya tadi gimana? Pakai shape apa? Shape format, terus tapi kita pilih dulu yang mau dipotong.
Yang mau dipotong itu kan yang warna putih ini nih. Ya, kita pilih yang warna putih, tombol shift-nya kita klik ya. Nah, ini. Berarti kita udah pilih dua-duanya, ke shape format, habis itu ke merge shape, terus ke subtract. Udah sih, udah jadi. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Sorry. Nah, ini. Jadinya seperti ini. Oke ya, teman-teman. Gimana kira-kira ada pertanyaan? Ya. Kayak gitu jadinya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau dari yang lain? Sebelum kita pakai 4 nanti, Mbak, 4 gambar sih, 4 teknik nanti kita coba. Gimana? Nggak ada pertanyaan ini, saya malah bingung. Ini bisa atau gimana gitu ya? Di kolom chat juga nggak ada ya? Belum ada ya? Yang kita juga belum ada. Gimana kira-kira? Mungkin Bapak Ibu guru yang mengikuti ada pertanyaan? Boleh Bapak Ibu guru. Atau mungkin terkesima dengan kok bisa ya PowerPoint kayak gini gitu ya? Karena Mas saya sendiri juga baru tahu Pak, kalau ternyata PowerPoint itu bisa untuk mendesain. Iya. Saya tahunya kalau PowerPoint itu hanya untuk presentasi aja gitu ya. Ya ternyata Ibu. Ibu. Satu anak. Iya. Dijawab sekarang atau nanti pada sesi tanya jawab? Jawab sekarang aja, Bu. Gak apa-apa, nggak masalah. Ya. Langsung aja ya. Langsung aja. Kak, cara buka formatnya bagaimana? Format apa dulu nih? Nah, ya itu. Cara buka format maksudnya gimana? Caranya misalkan yang shape format atau format itu, jadi kita klik dulu yang ini. Misalkan kita mau, ini saya anu aja deh, ulang ya. Misalkan gambar nih, kita klik gambar, maka akan muncul tuh. Kalau enggak picture format, kalau dia gambar berarti picture format. Kalau dia shape, maka akan muncul nanti shape format. Mungkin bisa itu caranya. Jadi kita klik dulu tuh yang shape atau gambar atau atau teks yang ada di slide-nya kita, maka dia akan muncul format shape formatnya. Berarti ini yang dimaksud adalah shape format nih. Shape format atau gimana? Langsung jelasan aja. Ya, untuk yang Mas Adrian Pramana Wijaya ini yang tanya, ini karena kami juga bingung ya, jadi maksudnya yang gimana? Perjelas lagi pertanyaannya, nanti akan kami tanyakan. Lewatan aja, lewat mungkin langsung suara langsung bisa. Atau mungkin Mas Adrian kalau memang mau bicara, silakan diklik fitur angkat tangannya dulu, baru nanti kita persilakan Mas Adrian untuk berbicara ya. Jadi untuk teman-teman nih yang mau bertanya secara langsung bisa, asalkan kalian mengklik fitur raise hand dulu di sini, raise your hand. Nanti kita akan persilakan kalian untuk bertanya, ya. Oke, mungkin silakan Mas. Ada Pak Umar? Ya. Ada ya. Oh, ada pertanyaan kedua ini Pak. Oh ya. Dari 8E Bintang Anugrah. Oke. Hasil desainnya nanti bisa dijadikan gambar pakai format JPEG. Oh, bisa. Pakai PNG ya? Bisa, pakai JPEG ada, bisa, bahkan pakai GIF juga bisa. Nah, ini saya kasih tahu caranya biar ini kan gambar nih. Ini hasilnya gambar ini nih. Spotlightnya diganti dulu. Biar fokus ke ini. Oke. Saya kasih tahu gimana cara nyimpennya ya, teman-teman ya. Ya, ini Mas Bintang. Misalkan ini nih, misalkan saya ambil ini nih. Ini yang ini saya copy dulu. Ini saya copy dulu yang ini. Ini saya copy, saya pindahkan ke yang kosong ya. Yang kosong. Ini jadinya kan gini nih. Ini jadinya seperti ini. Oke. Jadi besar dia. Desainnya udah sesuai tadi ya. Desainnya kita oke udah. Ini saya sesuaikan dulu. Masih bentar ya. Saya sesuaikan dengan ininya. Ininya juga saya sesuaikan. Kita nanti mau hasil ininya, hasil gambarnya ya. Ini saya sesuaikan juga. Nah, ini saya sesuaikan. Saya agak percepat ya, saya nggak jelasin satu-satu. Dan ini kita pengen ini kan berlubang tadi, masih ingat ya, ngelubanginnya gimana? Ke gambar, ke shape-nya, terus kita ke shape yang satunya, kita ke shape format, merge shape ke subtract. Nah,
Ini mau kita pilih nih, mau kita jadiin gambar dia. Caranya adalah gimana? Kita ke file ya. Saya ulangi ya, saya perbesar aja. Kita ke file sini. Terus kita pilih yang export. Nah, setelah ke export kita pilih change file type. Nah, nanti ada pilihannya di sini nih. Ada PNG, kalau di sini ya, ada PNG, ada JPEG. Nah, saya biasanya sih pakai PNG biar backgroundnya itu transparan. Nah, jadi saya klik 2 kali, maka saya pilih di mana posisinya. Misalkan saya taruh di picture gitu ya, wisata. Saya klik shape, ya. Terus saya pilih just this one. Nah, maka nanti kita lihat hasilnya. Dia tadi di picture ya. Di picture tadi wisata ya, wisata. Nah, maka nih hasilnya nih. Oke, ini hasilnya Mas. Hasilnya dia udah dalam bentuk JPEG. Dalam bentuk PNG. Dalam bentuk gambar. Mungkin itu ya. Oke. Yang Mas tadi yang masalah format tadi apakah belum ada ya? Oke. Untuk Mas Bintang ini kayaknya bisa bicara ini. Bisa ya, silakan. Halo Mas Bintang. Ya, Bu. Ya. Silakan Mas. Silakan Mas Bintang. Hilang, Bu. Gak usah malu-malu ya. Langsung aja, gak apa-apa. Soalnya kalau saya kalau pindah dari file PPT ke JPEG tuh biasanya pakai di Google. Gimana? Oh, pakai yang ini mungkin ya, yang Converted. Yang online tuh loh kan. Oh, pakai online itu nggak usah Mas. Kita langsung aja ke file itu tadi, ke file, terus ke export tadi, file, export, change file type. Maka pilih nanti JPG atau PNG. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Jadi nggak perlu online gitu. Ini untuk teman-teman di rumah ini pelajaran baru ini yang biasanya masih online gitu. Online gitu. Bisa pakai kayak gitu. Bahkan sebenarnya kita bisa buat video di PowerPoint juga bisa sih gitu. Tapi nantilah materinya yang lain gitu ya. Mas Bintang ini suka mendesain kah? Iya, Bu. Iya. Biasanya pakai apa Mas desainnya? Photoshop. Photoshop. Wah. Nah, ini kita sekarang udah bisa tanpa Photoshop pun insya Allah bisa. Kita pakai PowerPoint aja sudah bisa tekniknya gitu ya. Saya mau tanya sedikit nih untuk Mas Bintang. Nah, tadi kan sudah dikasih materi nih Pak sedikit ya. Nah, menurut Mas Bintang nih, pakai PowerPoint mudah nggak? Apa lebih mudah pakai Photoshop? Lebih mudah pakai PowerPoint. Lebih mudah PowerPoint ya. Bermanfaat ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memanfaatkan ini ya gitu ya. Kalau nanti mau diskusi silakan. Jadi teman-teman yang lain nggak usah takut bertanya ya. Tanya aja sepuas-puasnya ya. Masih ada waktu juga kok gitu. Ada yang belum jelas mau boleh ya Pak? Boleh. Saya boleh. Ya. Mungkin Mas Bintang ada yang saya kurang jelas di yang ini tadi boleh saya ulangi nanti. Ya. Sudah cukup. Atau sudah cukup. Mungkin yang lain? Ya, boleh. nanti yang lain juga boleh langsung menulis di fitur chat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Atau juga kalau mau ngobrol, Miss saya nulis ini bingung. Nah, nggak apa-apa kalau mau ngobrol langsung saja raise your hand ada di fitur benar. nanti kita silakan untuk berbicara. Ya, Oke. Ya, untuk yang lain sekarang kita lanjut lagi ya. Pak. Kita lanjut ke gambar yang ini. Ini saya ambil dari gambarnya seorang guru gitu. Iya. Gambarnya nggak tahu siapa aja itu saya nggak kenal. Gambar aslinya seperti ini ya. Gambar aslinya seperti ini. Terus saya buat seperti ini. Loh kok bisa? Bisa dong. Kok bisa gitu ya? Bisa dong. Buktinya kan bisa gitu ya. Nah caranya adalah ini bentuk apa sih sebenarnya? Ini bentuk air ya. Ada nggak bentuk air kayak gini di tetesan air kayak gini di PowerPoint? Ada, gampang ya. Jadi kita ke insert shape. Insert shape itu kan macam-macam tuh. Nah bentuk air itu yang mana kita lihat? Bentuk air itu yang ini nih. Kelihatan ya? Teardrop. Kalau bahasa Maduranya itu teardrop ya. Udah. Habis itu kita pilih nih. Nah kita buat kayak gini nih. Kita sesuaikan.
Nah, kita sesuaikan. Ya kayak gini ya, saya kecilin dulu. Oh ya, sorry, ini gambarnya saya sesuaikan dulu dengan slide-nya, ukuran slide-nya. Dengan cara masih ingat ya, dengan cara apa tadi? Dengan klik gambarnya, terus ke picture format, terus ke crop. Nah, ke crop kita crop tuh. Nah, ini sesuai dengan gambarnya nih. Oke, ini sesuai dengan gambarnya, dengan slide-nya. Ini saya turunin dulu seperti ini, ya. Nah, ini terlalu kakinya kepotong, kasihan ya. Tak bisa jalan nanti kalau kakinya kepotong. Nah, udah kayak gini nih. Nah, ya kayak gini ya. Baru setelah itu kita masukin apa? Shape yang bentuknya tetesan air. Ke insert, terus ke shape. Ya. Insert, terus ke shape. Habis ke shape, ke tetesan airnya itu. Bentuk tetesan air, terus kita buat. Nah, kayak gini nih. Disesuaikan aja. Nah, misalkan gini. Ini kayaknya orangnya nggak mungkin, yang ini belum masuk, kita ke crop dulu, kita perkecil lagi biar orangnya masuk ke tetesan airnya dikit gitu ya. Sorry. Oke, ini aja. Nah, ini dia bakal masuk. Gimana cara memasukkan gambar ini ke shape ini? Gimana caranya tadi memasukkan shape ke shape, masih ingat nggak? Caranya gimana tadi, teman-teman? Pakai fitur apa tadi? Pakai fitur merge shape, ya. Nah, jadi tapi sebelumnya adalah kita copy dulu yang gambar yang mau dimasukkan. Kita copy, habis kita copy biarin, jangan dipaste dulu. Setelah itu kita klik gambar ya, kita klik gambarnya, terus kita klik tetesan airnya, habis itu ke picture format, ke shape format, habis ke shape format kita ke merge shape, habis ke merge shape kita ke intersect. Nah, maka gambarnya sudah masuk ke dalam shape-nya. Oke, saya ulangi ya. Ini saya hapus dulu, saya ulangi. Jadi kita klik gambarnya, terus kita klik sambil menekan tombol shift yang ada di keyboard, kita klik tetesan airnya, habis itu kita ke shape format, habis ke shape format kita pilih merge shape yang intersect, maka dia akan masuk, ini saya tadi, maka dia akan masuk ke dalam tetesan airnya. Nah, membuat backgroundnya ini gimana? Membuat backgroundnya ini adalah, tadi kan kita sudah copy tuh gambarnya, kita paste aja, kita paste, letakkan di paling bawah ya, kita paste letakkan ke bawah. Loh, kok sama dengan yang tadi? Kata siapa sama? Ini ada kayak gini nih ya. Nah, kita buat dia kayak gimana nih, kayak arsiran-arsiran gitu ya. Kita klik gambarnya, terus ke picture format, habis itu ke artistik. Nah, ke artistik itu ada pilihan macam-macam tuh ya. Saya ulangi, ke picture format, habis itu ke artistic effect. Nah, ini macam-macam nih. Nah, kita pilih yang sesuai. Kalau nggak salah, saya ambil yang glass itu tadi. Kita pilih yang glass, maka kalau kita lihat hasilnya kayak gini nih. Sorry. Hasilnya kayak gini. Nah, loh, yang ini ya kita kasih tanda garis saja. Caranya adalah ke picture border, kita kasih garis biar untuk membedakan. Nah, ya gitu. Nah, ini kok masih berwarna, ya kita ganti warnanya. Cara mengganti warnanya adalah ke picture format, habis itu ke colors, kita ganti warnanya yang seperti ini. Nah, maka jadi ya hasilnya seperti ini. Cukup simpel sekali kan ya, gitu ya, cukup simpel sekali. Baru setelah itu kita tulis teksnya ya di sini. Kita tulis teks di sini. Misalkan apa tadi itu? Saya ambil di sahabat ya. Saya ambil di internet itu. Sahabat. Ya, karena ada banyak jadi kumpulan orang, maka saya tulis sahabat. Saya sesuaikan antara teks dengan gambar. Nah, gitu. Mungkin gitu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutin ke gambar berikutnya? Semakin ke sini ternyata semakin banyak pertanyaan. Ya. Oke, silakan.
kita Ya, langsung oke. aja. Pertanyaan selanjutnya ada dari kelas 8E, Mm-mm. Adinda Nadia. Oke. Kak, caranya pakai font selain yang disediakan di PowerPoint bagaimana? Oh, Lalu cari fontnya di mana? oh, cari Mungkin fontnya kalau yang di gimana? PowerPoint gitu-gitu aja Oh, mungkin ya. gitu, oke. Gitu. Caranya kita ke internet otomatis, ada banyak kita pakai yang namanya Dafont. Saya biasanya pakai dafont.com. Ya, saya pakai dafont.com. Kita tunggu ya internetnya ya. Nah, ini ya, kita pakai dafont.com, maka nanti akan tampilan seperti ini. Nah, sorry. Dafont.com juga bisa, atau Google Font juga bisa, Google Font juga bisa. Nah, maka kita pilih nih. Tapi ingat ya teman-teman ya, kita lihat lisensinya apa. Kayak di sini nih, ini lisensinya. Ini free for personal use, jadi bisa digunakan hanya untuk personal aja, nggak boleh untuk jualan, nggak boleh untuk komersial. Ini nih, komersil. Nah, misalkan kayak font sahabat itu saya pakai kalau nggak salah. Nanti saya kasih deh file font ya. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak saya kasih. Ada insya Allah nanti. Ini saya pakai font Bahagia yang file sahabat itu tadi ya. Saya klik Bahagia di sini. Nah, di sini nih. Nah. Oh, beda, Bahagianya beda di sini. Ya. Misalkan saya ambil Montserrat deh. Montserrat kita cari. Nggak ono Montserrat. Besarnya ada sih dia. Kita pakai sih Bahagia itu ya. Bahagia tadi ada Bahagia. Nah nih. Nah, cara downloadnya gimana? Ya cara pernah install font nggak di rumah sebelumnya, teman-teman? Belum ya? Kita download aja. Ini kan lisensinya adalah untuk personal, jadi untuk personal aja, jadi boleh. Maksudnya untuk kita pribadi gitu, tidak kita untuk perjualbelikan, bukan untuk misalkan kita buat desain, terus desain itu kita komersialkan, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya untuk pribadi, untuk koleksi pribadi, atau untuk misalkan ada tugas dari sekolah, saya mau pakai font itu, ya boleh, nggak masalah, karena kan nggak komersil. Nah, maka caranya kita download seperti biasa, ya. Kita download, kita letakkan downloadannya. Habis itu kita buka gitu ya. Kita buka. Habis kita buka, kita klik kanan aja, ini kita ekstrak dulu. Ya, kita cari dulu hasil dari anunya. Downloadannya tadi kan di Bahagia Jarah. Ini kita ekstrak dulu. Kita ekstrak file, ekstrak here aja. Nah, di sini kita klik kanan, kita install ya, for all user bisa, atau install langsung klik kanan terus install. Lalu kita install nih. Nah, yes aja gitu, udah. Nah, maka dia akan terinstall nanti di PowerPoint kita. Ya, kita akan terinstall di PowerPoint-nya kita nanti. Nah, cara ngelihatnya nanti di sini nih. Misalkan di insert text ya. Insert text. Kita klik di sini, misalkan Bahagia, saya gedein dulu. Bahagia. Kita cari fontnya Bahagia ada nggak nih di sini? Ah, itu Bahagia tuh. Nah. Itu sih, itu teman-teman ya. Cara membuat menginstal sebuah font dan mengambilnya. Oke, mungkin ada lagi Bu yang pertanyaan? Oke, ini satu pertanyaan lagi ya, Pak. Oke, siap. Ini, Kak mau tanya. Ya saya jawab. Dipanggil Kak beneran? Iya, karena masih seumuran. Saya baru 20 tahun kok. Berapa tahun yang lalu tapi. Oke. Kak mau tanya, gimana ya tadi caranya untuk membuat objek lebih banyak selain pakai copy paste? Oke, gimana caranya? Pengulangan ya. Jadi caranya adalah, misalkan ini nih saya letakkan di sini nih, saya dulu. Jadi kita insert shape-nya dulu, kita insert shape-nya, misalkan ini nih. Nah, ini masih terpilih toh. Habis itu kita klik Ctrl D. Ya, Ctrl D. Nah, maka dia akan
jadi 2. Lo saya mau pilih ada 10, ya udah Ctrl D-nya sebanyak 10. Tuh 3 dan segala macam gitu ya. Kayak langsung gitu. Ya, pakai Ctrl D. Langsung Ctrl D aja. Klik objeknya, terus Ctrl D. Ctrl D gitu. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada. Ini. Ada lagi? Ada 2 sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Masih ada waktu ya? Kak mau tanya. Iya. Cara import beneran Kak ini. Kak mau tanya cara import texture Blender 3D ke PowerPoint bagaimana? Apa? 3D ini cara import ini katanya texture Blender. Mungkin langsung ini aja sih, langsung ini aja ngomong aja biar enak anunya, bisa nggak? Rizky Raffi silakan angkat tangan, lalu kami akan mempersilakan Anda untuk berbicara. Rizky Raffi dari kelas 7C. Oke, Rizky Raffi silakan bicara. Cara import texture Blender 3 dimensi ke PowerPoint. Itu kan kalau misalnya Blender itu kan kayak semacam desain buat 3 dimensi gitu. Cara masukin ke PowerPoint-nya bagaimana? Itu ada sini Mas. Jadi kita ke insert ya. Masnya buka PowerPoint dulu otomatis. Habis buka PowerPoint, itu kita ke insert, ada 3D model Mas. Kelihatan ya? Ada insert, di situ kan ada shape, ada icon, ada 3D model. Nah, maka itu bisa kita pakai fitur itu. Tapi biasanya fitur ini muncul di Office Microsoft 365 atau di 2019. 2016 kayaknya dia belum muncul sih. Sepertinya kalau nggak salah. 2013 enggak. Enggak, kita harus update Office-nya. Harus update Office-nya. Kalau Office 2013 kayaknya belum ada fitur insert 3D models, belum ada kayaknya dia. Gitu jadi ya, pakai yang terbaru Mas. Tapi ada, insya Allah fiturnya ada. Oke. Gitu mungkin nggak ada lagi yang perlu ditanyakan. Sebenarnya ada satu gambar lagi sih. Ini gambar Pamungkas dari moderatornya ya. Cuman karena waktunya udah habis ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi di lain kesempatan, lain acara lagi. Memberikan acara kembali. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya tutup ya. Saya tutup dari saya. Nanti saya kembalikan ke Bu Devita. Saya mengutip dari Bu Devita sendiri. Try first, then you will ya. Bacaannya Bu ya. Gain a lot of experience beyond your expectation. Jadi cobalah dulu. Maka setelah kamu mencoba itu intinya adalah maka akan ada sesuatu di luar dari ekspektasi kamu. Betul. Karena gitu. Kalau kita tidak mencoba kita tidak akan tahu, gitu kan Pak. Oke, gitu. Terima kasih Bu Devita dan teman-teman semuanya. Saya atas materinya. Kesimpulan yang bisa didapat dari webinar ini adalah sebenarnya mendesain itu mudah ya Pak. Apalagi pakai PowerPoint. Kalau yang saya dengar tadi itu fiturnya nggak begitu banyak yang paling gampang, yang paling sering kita pakai untuk di PowerPoint itu adalah fiturnya merge shape sih. Lebih cenderung ke merge shape. Merge shape itu sebenarnya bukan punyanya PowerPoint asli. Tetapi punyanya Corel yang diadopsi oleh PowerPoint. Itu jadi di Photoshop itu ada, di AI Adobe Illustrator itu ada. Nah, PowerPoint itu mengadopsi itu dijadikan fitur tambahan. Sehingga membuat PowerPoint itu bisa mendesain seperti ala Photoshop dan Adobe yang lainnya. Karena seperti itu. Tadi saya juga mendengarkan ternyata fiturnya cuma yang kita pakai memang rata-rata sih kayak gini. Ya nyun sewu saya buat ini ya. Saya buat cover slide ini. Cover slide ini saya buat hanya pakai merge shape-nya gambar aja. Nah, ini kan ada 3 gambar ya. Gambarnya backgroundnya masjid, terus backgroundnya gambar orang sing cewek, 2 cowok saya gabung jadi 1, habis itu saya gabung lagi jadi 1 lagi di depannya. Itu pakai merge shape juga. Itu. Berarti satu fitur bisa untuk banyak semua. Makanya saya bilang merge shape itu adalah fitur ajaibnya PowerPoint. Nah itu teman-teman nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Bagaimana cara menggunakan fitur-fitur itu. Biar yang biasanya kan banyak orang yang kesusahan saya nggak bisa mendesain. Ternyata lebih mudah pakai PowerPoint hanya dengan satu fitur. Satu fitur aja bisa. Baik,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita sekarang pada penghujung acara, yakni penutupan. Sekali lagi saya berterima kasih banyak pada Bapak Diaur atas ilmu yang telah diberikan, dan juga tak lupa kepada semua peserta webinar yang hadir di siang hari ini. Saya Devita Sofiatul Islamiyah selaku pembawa acara dan juga mewakili panitia yang bertugas dalam kegiatan Bulan Bahasa 2020 mengucapkan terima kasih juga, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Kalau ini kalau mau IG saya di sini nih. Oh ya. Ya, @d.rahman strip. Itu di situ hasil-hasil karya saya share di situ. Kalau mau nomor saya nanti bisa diskusi terkait dengan PowerPoint, silakan. Nanti hubungi Bu Devita aja. Jangan minta pinjamnya ke saya. Itu. Terima kasih. Oke, sudah. Makasih. Alhamdulillah lancar.